Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, teman-teman. Kali ini saya akan membahas krisis ekonomi global yang terjadi pada saat ini dan bagaimana cara mengatur keuangan kita ya untuk menghadapi ekonomi global seperti saat ini. Jangan lupa sebelum menonton video selanjutnya, klik tombol subscribe. Check it out. Saya akan membahas ya tentang isu yang lagi booming saat ini, yaitu krisis ekonomi global. Tidak hanya terjadi di Indonesia, teman-teman, tapi di negara di dunia ini mengalami krisis karena dampak pandemi COVID-19. Ya, seperti inilah keadaannya, teman-teman, untuk ekonomi Indonesia dan beberapa bagian di Asia, seperti halnya Singapura. Singapura sudah menyatakan resesi sebesar minus 41,2%. Wow. Ya, Singapura seperti yang dilansir di CNBC sudah menyatakan kalau dia sudah resesi sebesar itu. Kok bisa ya resesinya sebesar itu? Kalau Singapura sebesar itu, berapa ya di Indonesia? Itu kan pertanyaannya. Oke, teman-teman, Singapura itu bergantung pada international trade karena ekspornya tuh lebih besar 100%, sehingga ekonomi dia kecil, maka domestic demand-nya tidak bisa mensubstitusi. Oleh karena itu, penurunan dari Singapura tuh sangat besar, jauh lebih besar daripada Indonesia, teman-teman. Sehingga karena tidak ada perdagangan internasional yang selama ini menjadi engine of growth-nya Singapura, sehingga benar-benar Singapura tidak ada pemasukan. Dan biasanya nih, orang-orang Indonesia itu kebanyakan juga berlibur ke Singapura. Nah, itu salah satu juga faktor yang menyebabkan uang yang lari ke Singapura itu sangatlah sedikit, karena wisatawan dari Indonesia sendiri tidak ada yang ke sana gitu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia seperti yang dikatakan oleh Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, Indonesia juga mengalami resesi sebesar 4,3%, teman-teman. Seperti di sini nih, ya, dinyatakan oleh Ibu Menteri Keuangan kita kalau Indonesia sudah mengalami krisis di kuartal 2. Dan jumlah PHK-nya juga sangat besar banget, teman-teman. Dari Februari sampai Juni, akhir Juni kemarin sudah 6 juta orang di PHK karena pandemi corona ini. Luar biasa, teman-teman. Corona baru beberapa bulan langsung mem-PHK banyak orang. Bagaimana kalau corona ini bertahan bertahun-tahun, teman-teman? Semoga corona ini cepat-cepat berlalu lah, semuanya kembali seperti sedia kala, jadinya ya kita bisa hidup normal kembali, teman-teman. Jangankan Asia gitu ya, teman-teman, kelasnya Amerika aja sebagai negara adidaya mengalami resesi juga, teman-teman. Di sana tingkat penganggurannya sebesar 14,7%. Bayangin, di sana di Amerika itu banyak banget pengangguran sekarang, teman-teman. Jadi kalau yang lagi bekerja itu bersyukurlah masih dikasih kepercayaan gitu, teman-teman, nggak mengalami PHK seperti saudara-saudara kita yang mengalami PHK gitu, teman-teman. Dan beberapa produk unggulan yang dari Amerika itu seperti Victoria's Secret itu juga mengalami pilot gitu, teman-teman. Bayangin, itu tuh benar-benar perusahaan yang besar bisa mengalami kebangkrutan seperti itu, teman-teman. Zara yang notabene itu juga banyak banget outlet yang ada tersebar, khususnya di Indonesia banyak banget, apalagi di seluruh dunia, itu sekarang menyatakan pilot juga, teman-teman.
Kemudian Chanel minyak wangi atau parfum itu sudah tidak produksi lagi. Hermes juga tidak bisa produksi lagi. Kemudian Nike itu tinggal setengah produksi yang mereka bisa lakukan gitu. Biasanya per bulan Nike bisa memproduksi jutaan produk, sekarang hanya setengahnya dari itu teman-teman, karena daya beli masyarakatnya juga sudah berkurang teman-teman. Kemudian ada Pizza Hut yang menyatakan pilot. Nah ini Pizza Hut yang kemarin beritanya rame banget, sampai karyawannya jualan di tepi jalan buat mempromosikan produk tersebut teman-teman. Pizza Hut yang perusahaannya sebesar itu bisa gitu teman-teman melakukan hal seperti itu. Kayak saya nih, kita usahanya yang masih kecil-kecil gitu kan, jangan patah semangat teman-teman, jangan menyerah. Kita harus bisa meniru kegigihan dari manajemen Pizza Hut tersebut yang benar-benar itu tuh nggak malu sama sekali. Makanan yang biasa kita lihat di restoran, di mall-mall besar, itu benar-benar jualan di tepi jalan gitu teman-teman. Luar biasa. Satu lagi nih yang biasa buat nongkrong anak muda, anak milenial, Starbucks sukses menutup nih teman-teman 400 gerainya yang ada di Indonesia. Luar biasa ya, inilah keadaan yang terjadi pada saat ini teman-teman. Kita tidak bisa memprediksi ya kapan corona akan berakhir seperti ini gitu teman-teman. Banyak perusahaan besar dan mewah itu pilot kayak itu, baik lagi karena daya beli masyarakatnya sudah berkurang teman-teman, sehingga mereka tidak memikirkan hal-hal untuk hidup mengurangi hidup hedonisme gitulah teman-teman. Jadinya mereka ya mending buat megang uang cash daripada beli-beli seperti itu gitu kan teman-teman. Nah, di sini saya akan membagikan cara mengatasi keuangan kita nih pada saat krisis seperti ini teman-teman. Kita harus waspada karena kan kita belum tahu, sekali lagi kita belum tahu kapan akan berakhir pandemi ini teman-teman. Jadi kita harus benar-benar waspada untuk menghadapi krisis seperti ini. Yang pertama itu yang pasti pegang uang cash dari sekarang. Pegang uang cash secukupnya gitu teman-teman. Ya kalau kita misal seperti saya pas-pasan gitulah ya teman-teman, saya mau nggak mau harus menabung dan megang uang cash secukupnya. Kecuali kalau misal teman-teman sudah punya uang banyak, tabungan banyak, itu mungkin nggak berpengaruh pada krisis kali ini gitu teman-teman. Ya seperti hidup pada umumnya lah gitu kan, bebas membeli sepatu, baju dan lain sebagainya. Kalau itu yang sudah mempunyai uang banyak gitu teman-teman. Tapi kalau misal masih ya cukup-cukup gitu kan, belum punya tabungan banyak atau simpanan banyak, itu mending kita mulai sekarang itu menyimpan cash tabungan ya teman-teman untuk jaga-jaga gitu. Kemudian yang kedua itu jangan dulu membeli hal-hal yang tidak penting atau tidak perlu. Nah seperti tadi yang saya bilang teman-teman, jangan membeli sepatu, baju dan lain sebagainya, apalagi yang benar-benar buat foya-foya gitulah teman-teman, jangan dulu karena kita belum tahu ini kapan akan berakhir pandemi ini teman-teman. Jadinya kita harus menghemat pengeluaran kita. Kemudian yang ketiga, anggarannya diatur dengan lebih teliti teman-teman. Ya seperti video saya sebelumnya yang ini, itu benar-benar dievaluasi teman-teman untuk pengeluarannya. Jadinya kita bisa kontrol pengeluaran kita tiap minggu, tiap bulan kita bisa kontrol. Kemudian yang keempat, nah ini nih yang biasa cewek-cewek gitu ya biasanya nih, berhenti menggunakan kartu kredit. Nah kartu kredit ini kalau kalian
belum bisa mengontrol penggunaannya, tetap belanja ini itu dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba tagihan kita akhir bulan membengkak, mau gimana lagi teman-teman, keadaannya kayak gini gitu kan. Dan teman-teman harus tahu banyak perusahaan yang memang itu menggaji karyawannya itu setengah gaji loh teman-teman. Jadi teman-teman harus bener-bener menghemat, apalagi yang gajinya dipotong gitu kan sampai setengah gaji. Itu bener-bener deh harus simpan uang sebaik mungkin. Kemudian yang kelima teman-teman, pinjaman cepat kalau memang teman-teman itu membutuhkan, tapi secukupnya teman-teman, seperlunya aja. Jangan meminjam uang itu untuk beli yang nggak penting, tapi untuk membeli kebutuhan yang memang kita perlu gitu teman-teman. Dan yang keenam, mengontrol pengeluaran bulanan. Yang tadi saya bilang itu selalu kontrol pengeluaran bulanan. Dan yang pasti teliti mengelola tagihan. Itu teman-teman, itu yang terakhir, yang ketujuh, teliti mengelola tagihan. Jadi stop, bener-bener stop sekarang. Jangan lakukan hal yang yang nantinya kita tuh rugi gitu teman-teman. Jangan melakukan keputusan yang ceroboh gitu sehingga kita tuh nanti keteteran untuk kedepannya gitu kan, karena ekonomi sekarang ini masih sangat sulit gitu teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa sebelum menutup Windows kalian, jangan lupa klik tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.